Tiap orang menghadapi tantangan, tetapi ketika masalah kalian memuncak hingga memicu kekhawatiran yang berlebihan, orang di sekitar bisa saja melupakan urusan mereka sendiri untuk mengurusi masalah kalian. Sebenarnya, ada batasan antara apa yang sebaiknya kalian bagikan dan apa yang harus kalian rahasiakan. Tidak peduli seberapa dekat hubungan kalian dengan mereka. Inilah 5 hal yang wajib tetap kalian simpan secara pribadi. Ketika kelima aspek ini terjaga kerahasiaannya, segala urusan yang lain akan mengalir dengan lebih mudah dan alami. Rahasia pertama adalah kesuksesan pribadi. Setiap orang memimpikan kesuksesan, tetapi hanya sedikit yang memahami apa yang terjadi di balik layar pencapaian besar. Rahasia kesuksesan kalian adalah rangkaian strategi, kebiasaan, dan tekad yang telah teruji dalam ujian waktu. Ketika kalian membuka seluruh proses, dari kegagalan awal hingga detail taktik harian, kalian berpotensi mengurangi kekuatan elemen kejutan yang menjadi pendorong utama kesuksesan itu sendiri. Lebih dari sekedar formula, rahasia ini mencakup nilai-nilai personal. Disiplin bangun pagi, kemampuan menetapkan prioritas, dan keberanian untuk memutuskan apa yang pantas diprioritaskan. Jika kalian membagikan semua ini kepada siapapun, maka yang tersisa hanyalah kulit ari. Inti keberhasilan kalian akan mudah ditiru, namun tidak dipahami. Saat imitator gagal, mereka bisa menyalahkan kalian. Mempertahankan kerahasiaan langkah-langkah ini memberi kalian ruang eksklusif untuk berkembang. Dengan menjaga rahasia kesuksesan hanya untuk diri sendiri, kecuali pada mentor terpercaya atau rekan terdekat yang benar-benar mendukung, kalian membangun benteng yang kokoh. Benteng itulah yang akan melindungi kreativitas, inovasi, dan kepercayaan diri kalian saat menapaki puncak keberhasilan. Rahasia kedua adalah masalah yang terlalu pribadi. Berbagi beban masalah tulisan sering kali terasa melegakan, namun dampaknya bisa berlawanan. Ketika kalian menceritakan setiap rintangan kepada orang lain, sesungguhnya kalian sedang memperluas lingkaran potensi kontroversi. Sebanyak 70% pendengar sekedar menjadi penikmat kisah, sementara hanya 10% yang sungguh-sungguh peduli menemukan solusi, sementara sisanya bisa menjadikan kisah kalian sebagai bahan gosip. Pertama, pertimbangkan kembali siapa yang layak menjadi pendengar rahasia terdalam kalian. Berbagi cerita dengan orang yang salah dapat menimbulkan simpati palsu dan berujung pada komentar tak diundang yang malah menambah beban mental. Kalian mungkin mencari dukungan, tetapi justru menemukan keraguan dan penilaian. Kedua, menjaga masalah pribadi mendorong kalian untuk berpikir kreatif dalam mencari solusi. Alih-alih mengandalkan saran sembarangan, kalian terdorong menggali lebih dalam, mempelajari teknik manajemen stres, atau menetapkan tujuan harian untuk langkah kecil penyelesaian. Dengan begitu, kalian meletakkan tanggung jawab di tangan sendiri, meningkatkan ketangguhan mental. Ketiga, apabila masalah sudah mencapai titik kritis, berupa kecemasan berlebihan, gangguan tidur, atau perasaan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari, barulah kalian membuka diri kepada profesional, psikolog, terapis, atau dokter. Mereka memiliki keahlian yang sesuai untuk membantu, tanpa menimbulkan resiko gosip atau penilaian dari lingkaran sosial. Dengan memfilter apa yang kalian bagikan, kalian tidak hanya melindungi diri dari komentar negatif, tetapi juga menciptakan ruang pribadi untuk merenung dan tumbuh. Dua rahasia ini, strategi kesuksesan dan masalah terdalam, adalah fondasi yang akan mempersiapkan kalian menghadapi tantangan berikutnya dengan lebih mantap. Rahasia ketiga adalah menjaga mimpi dan tujuan pribadi. Ketika kalian telah merancang mimpi dan menetapkan tujuan hidup, biarkan hal itu menjadi bahan bakar semangat yang hanya kalian ketahui sepenuhnya. Membagikan detail mimpi kepada orang lain beresiko mengaburkan visi kalian, karena sudut pandang tiap individu berbeda. Di mana kalian melihat cahaya, mungkin mereka hanya melihat bayangan. Lebih jauh, nasihat yang kalian terima bisa saja tidak sejalan dengan jalur yang telah kalian pilih. Saran yang tampak bijak bagi mereka belum tentu cocok untuk perjalanan kalian.
Dengan menyimpan mimpi itu secara pribadi, kalian memberikan ruang untuk mewujudkan tanpa gangguan skeptisme atau komentar yang menurunkan motivasi. Selain itu, menjaga kerahasiaan mimpi memacu kalian untuk bekerja lebih konsisten dan berdedikasi. Kalian akan terdorong terus-menerus memperbaiki rencana, memantau progres, dan menyesuaikan strategi. Semua tanpa terganggu desakan opini eksternal. Biarkan pencapaian akhir berbicara sendiri, dan jadikan keberhasilan itu sebagai bukti bahwa imajinasi dan kerja keras tetaplah milik kalian. Rahasia keempat adalah menyimpan informasi penghasilan dan kondisi keuangan. Pendapatan dan situasi keuangan pribadi termasuk ranah yang sangat sensitif. Ketika informasi ini tersebar, bukan hanya rasa iri yang mungkin muncul, tetapi juga penilaian atau saran tidak beralasan yang dapat menimbulkan tekanan. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk menjaga data penghasilan sebagai hak prerogatif pribadi. Daripada membuka rincian angka dan aset kepada teman atau kenalan, lebih bijak apabila kalian berkonsultasi dengan pakar keuangan. Seorang perencana keuangan, akuntan, atau penasihat investasi yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi berbasis analisis, bukan sekedar opini. Hal ini akan memastikan keputusan prospektif yang tepat dan mengurangi risiko kesalahan langkah dalam mengelola kekayaan. Dengan menahan diri untuk tidak membagikan mimpi serta detail keuangan, kalian mempertahankan kendali penuh atas arah hidup dan kesejahteraan materi. 2 poin ini akan memperkuat fondasi pribadi, sehingga kalian dapat melangkah maju dengan keyakinan dan ketenangan pikiran. Rahasia terakhir adalah menjaga isu keluarga tetap privat. Dalam setiap keluarga, persoalan pasti muncul. Ada yang ringan, ada pula yang serius. Meskipun naluri awal mungkin mendorong kalian untuk mencari pendapat luar, penting diingat bahwa melibatkan pihak ketiga justru dapat memperparah ketegangan. Masalah keluarga seharusnya tetap menjadi ranah internal, dikelola bersama oleh anggota keluarga yang bersangkutan. Dengan menjaga isu keluarga tetap privat, kalian secara aktif melindungi keharmonisan dan kehormatan keluarga. Rahasia ini menjadi fondasi kokoh agar kehidupan bersama tetap berjalan lancar, tanpa gangguan dari pihak luar yang belum tentu memahami nilai dan dinamika yang telah kalian bangun. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Menjaga kelima aspek tersebut yaitu rahasia kesuksesan, masalah pribadi, mimpi dan tujuan hidup, informasi penghasilan dan keuangan, serta masalah keluarga sebagai milik pribadi akan menjadi kunci dalam meraih ketenangan dan efektivitas dalam hidup kalian. Ketika kelima elemen ini dirahasiakan dan dikelola dengan bijaksana, sisa aspek kehidupan akan mengalir lebih lancar. Kunci utamanya adalah menetapkan batasan, memilih dengan cermat kepada siapa kalian berbagi, dan selalu memprioritaskan tanggung jawab atas diri kalian sendiri. Dengan begitu, fondasi hidup kalian akan semakin kokoh, memudahkan langkah menuju keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.